Sering, tanyain aja. Ada iya. Enggak, teman saya dokter Dokter hewan. Sat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita berada di konten Ringgil, yaitu Rita Pemanggil. Ini adalah konten baru di channel ini. Konten Ringgil adalah konten di mana kita membahas berita yang ada di Indonesia. Dan langsung saja tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke beritanya. Berita ini datang dari 5 manfaat rutin meminum kopi. Dilansir dari kompas.com dengan judul artikel 5 manfaat rutin meminum kopi. Minum secangkir kopi di pagi hari memang terasa nikmat. Tapi lebih dari itu, kopi ini bisa membawa banyak manfaat kesehatan. Akan tetapi, tidak semua kopi baik bagi kesehatan. Kopi ditambahkan banyak gula malah bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes. Sebaliknya, minum kopi hitam tanpa gula dapat mendatangkan 5 manfaat kesehatan berikut ini. 1. Meningkatkan kesehatan mental. Minum kopi hitam setiap hari bukan hanya meningkatkan energi, tapi juga melindungi otak dari gangguan kognitif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia. Menurut lifehack.com, kafein meninggalkan efek positif neurotransmitter otak sehingga meningkatkan daya ingat. Studi menunjukkan konsumsi kopi hitam secara teratur mengurangi resiko pengembangan Alzheimer hingga 60%. Kopi juga dapat meningkatkan kadar dopamin di otak hingga mengurangi resiko pengembangan penyakit Parkinson hingga 32-60%. Singkatnya, konsumsi kopi hitam sesuai yang disarankan dapat membantu seseorang lebih pintar karena stimulan psikoaktif. 2. Meningkatkan energi. Minum kopi hitam bisa mendongkrak performa fisik. Kopi hitam dikatakan dapat meningkatkan tingkat epinefrin atau adrenalin dalam darah yang membantu tubuh menangani aktivitas fisik. Dengan minum kopi hitam, seseorang dapat membuang lemak tubuh yang tersimpan. Selain itu, kopi hitam melepaskan sel lemak ke dalam aliran darah dalam berbentuk asam lemak bebas. Asam lemak bebas digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Oleh karenanya, kopi hitam disebut sebagai minuman terbaik. Menjaga kebersihan sistem. Kopi merupakan minuman diuretik yang artinya seseorang buang air kecil lebih sering. Menurut WebMD, hal ini dapat membantu mengeluarkan racun dari sistem tubuh. Selain itu, ada bukti yang menemukan peminum kopi hitam tidak sering jatuh sakit dibandingkan dengan peminum non-kopi hitam. Yang keempat, menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Tidak seperti kopi, krim latte, dan cappuccino, kopi hitam justru dapat menurunkan resiko diabetes hingga 7%. Minum kopi hitam di pagi hari juga dikatakan dapat membuat seseorang 28% lebih kecil kemungkinannya terkena diabetes tipe 2. Beberapa penelitian telah mengklaim konsumsi kopi hitam secara teratur, 1 atau 2 cangkir, dapat mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan jantung. Kopi kaya akan antioksidan yang bisa mencegah berbagai jenis kanker seperti kanker mulut, prostat, hati, atau kolesterol. Meningkatkan Berita kelima. Manfaat kelima, meningkatkan kebahagiaan.
minum kopi meningkatkan kadar dopamin di otak. Dopamin disebut juga sebagai bahan kimia kesenangan. Minum secangkir teh hitam saat berasa sedih dapat mengubah suasana hati secara instan. Sebab kopi hitam merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi neurotransmitter penting yang meningkatkan suasana hati. 5. Oke, segitu aja tadi manfaat-manfaat yang kita dapat dari kopi hitam tadi. Langsung saja kita panggil 2 bintang tamu kita. Kali ini gue di sini nggak sendirian. Karena bakal ada 2 bintang tamu yang hadir di samping gue sini nanti. Oke, langsung saja kita panggil bintang tamu kita, Fikri dan Ojang. Mas, Salam. selamat petang. Assalamualaikum, selamat petang. Yoi. Mana bekas-bekasnya? Enggak dong. Oh, beda ya? Mau ngapain nih? Enggak, nggak ngapain, blok aja. Oh iya. Duh, panas ya, lepas masker dulu. Iya. Sudah dicek Pak tadi suhunya? Oh, enggak. Enggak. Gimana nih? Saya dipanggil, biasanya suhunya angkat, sekarang berita. Oh iya. Anda tukang santet kayaknya. Berbakat juga. Gimana nih Pak? Langsung saja. Dompat. Oh. Oke. Jadi Tadi gimana Pak? tentang kopi. Tentang kopi nih. Tadi kan Bapak membacakan manfaat kopi. Kopi hitam. Kopi itu black coffee. Kopi itu mengandung kafein ya Pak? Iya. Kafein itu apa Pak? Kafein itu jadi kita suatu zat yang bisa digunakan sebagai hal layaknya untuk manusia untuk maju kehidupan yang akan lebih ke depannya. Jadi bisa dibilang jadi itu sebagai pengsupport kehidupan manusia. Ya. Karena yang jaga tuh kan biasanya minum kopi ya. Iya. Nah, jadi yang jaga itu pasti ada yang minum kopi, minum rokok. Kok minum rokok sih Pak? Mohon maaf Hisap nih. rokok. Iya. Biasanya ada kopi, Iya. ada roti. Rokok dong. Oh iya. Jadi 5 dampak. Jadi kan Bapak membacakan manfaat nih. Saya membacakan keburukan. Iya. Dampak buruk. Oh. Jadi kopi itu sebenarnya ada dampak buruknya Pak. Saya Ketika kita meminum kopi, Ah. ada dampak buruknya. iya. Apa tuh? Salah satunya kecemasan Pak. Aduh. Terus, Iya, kecemasan, insomnia. tapi kopi bisa meningkatkan kecerdasan. Tapi kopi bisa masalah pencernaan Pak. Oh, pencernaan bisa pakai diapet. Kalau tadi Bapak apa? Hah? Tadi Bapak Meningkatkan kecerdasan. bisa Jadi belajar Bapak. meminimalisir kaum untuk tidak belajar. Meminimalisir untuk tidak pencernaan Pak. Pencernaan. Kita dengan minum apa tadi namanya? Teh. Diapet. Kok diapet Pak? Kan Milanta. Iya. Iya. Nah, itu kan mendukung UMKM. Dengan Bapak belajar, Bapak bisa menambah pengetahuan. Gak usah belajar. Minum kopi aja yang banyak. Minum kopi yang banyak. Minum kopi yang banyak, Anda akan pintar. Mohon maaf. Bapak minum kopi. Iya. Ya Allah Pak. Allah. Sakit tuh perut Pak. Cukup hati yang sakit, lambung jangan. Oh iya. Sak. Sak. Albert Einstein banyak minum kopi kali ya? Enggak sih. Ay. Emang iya Pak? Kan Bapak dari kubu yang setuju nih. Iya. Emang iya Pak? Karena kan Albert Einstein tuh terkenal dengan kecerdasan. Iya, terus? Kopi itu meningkatkan kecerdasan. Dokter kecerdasan nggak sering minum kopi Pak? Hah? Sering. Tanyain aja. Ada iya. Enggak, teman saya dokter Dokter hewan. Sat. Teman saya pasiennya dia. Binatang tuh Pak. Iya soleh. Kasihan saya Pak.
Tapi dokter kan jarang sakit. Setuju nggak? Enggak. Bisa juga sakit. Enggak sih. Jarang. Saya enggak setuju. Enggak setuju, Dokter Pak. jarang sakit. Yang Tidak, jarang sakit Pak. itu bukan hanya dokter, tapi yang jarang sakit Enggak, ini itu kan lagi ngomongnya dokter. yang Ya, tapi kan dokter juga imun bisa tubuhnya sakit, Pak. kuat. Tapi kan Ya, jarang. Bisa sakit, Pak. Ya jarang juga. Ya manusia juga jarang sakit. Bapak memang sering Iya. sakit. Seminggu sekali sakit itu Enggak, tidak, saya- Pak. karena Enggak saya kan? kopi. Tapi Bapak jarang kan? Iya. Jarang. Ya udah. Ya udah. Udah. Iya. Tapi jarang kan meminimalisir. Iya, tapi dokter juga jarang sakit, Pak. Di sini apa ini? Cuman kan apa namanya? Kopi juga bisa membuat insomnia, Pak. Susah tidur. Iya emang. Bukan karena minum kopi sih sebenarnya. Iya. Galau. Minum kopi nggak bisa tidur loh malam. Overthinking. Iya. Mikirin cewek, Pak. Ya memang kopi itu mengatasi untuk agar tidak mengantuk kan. Iya. Iya, Pak. Cuman kalau keseringan jadinya insomnia, Pak. Oh tidak. Iya dong, Pak. Menurut riset yang saya baca nih, Pak ya. Iya. Jadi kalau kita sering minum, kan kopi itu terdapat kafein. Kalau kita meminum kafein yang banyak, tidak dapat mengoptimalkan tidur Anda. Karena kan keseringan tuh, mohon maaf tuh, Pak. Kayak Bapak sering colelem, nah itu tidak bisa mengurangi masalah kesuburan gitu. Oh, iya. Tapi saya nggak setuju sih. Saya mewakili perwakilan dari FKI, Apa tuh? Forum Kopi Indonesia. Anjay. Ada tuh ya. Nah, Bapak tidak bilang ada FKI, saya kan dulu bikin docs ya, Pak. saya dari FKI tidak setuju dengan ini. Apa mau saya panggil teman-teman saya? Panggil, Pak. Biar demo. Silakan panggil. Panggil, Pak. Jangan. Jangan. Pimpinannya lagi ditahan. Wah. Karena kerumunan ya, Pak. Jauh. Jadi itu karena tidak ada kopi. Kalau ada kopi yang terjadi Kan tidak bakal ditahan. Tapi kan kopi juga bisa dapat membuat kecanduan, Pak. Oh enggak, rokok juga bisa. Iya, sama kan. Tapi kopi itu bisa menjauhkan Anda dari depresi. Nah, kopi juga bisa menyebabkan ketergantungan fisik pada psikologis, Pak. Fisik atau psikologis, Pak. Enggak setuju. Ketergantungan, Pak. Bayangkan, Pak. Berarti Anda mendukung UMKM. Kok mendukung UMKM? Banyak warung-warung Madura yang menjual kopi. Anda kecanduan, Anda sering membeli kopi. Anda membantu perekonomian negara. Nah, cuman kopi juga ada dua macam, Pak. Apa tuh? Diaduk dan tidak diaduk. Udah kayak bubur nih, Pak. Goblok. Ini kreatif kita emang bodoh. Orang minum kopi di mana yang nggak diaduk coba. Nah, weh, mana tadi kreatif tuh? Kreatif? Hah? Oh, kamu tim Kalau kopi diaduk. diaduk apa tidak diaduk? Kalau diaduk pakai apa? Nah, kreatif ngomong. Pakai bungkusnya. Nah, pakai sendok apa pakai bungkus tuh, Pak? Editor ditit. Jadi tetap saya nggak setuju. Tetap saya setuju, Pak. Pak. Saya tidak setuju, Pak. Saya tetap setuju. Saya tidak setuju. Kopi ini menambah devisa negara kita, jadi lebih strong tinggi. Iya, itu betul, saya tidak menyangkal, Pak. Cuman kalau keseringan itu akan membuatkan kecanduan, insomnia, Pak. Tapi karena insomnia itu kita bisa belajar. Ya, nanti di sekolahnya dia tidur, tidak Enggak. belajar dong. Minum kopi. Iya juga sih. Nah, Cuman kopi juga bisa membuat tekanan darah tinggi, Pak. oh tidak bisa. Yang dapat menyebabkan penyakit jantung, Pak. Untuk apa ada dokter kalau Kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itu Pak, betul tuh. Jamal, tapi kan kopi juga bisa melindungi Anda dari berbagai penyakit. iya, kalau keseringan jadinya jantungan, Pak. Enggak. Ada teman saya sering minum kopi, Mati enggak besoknya. jantungan. Enggak ya, enggak mati. Terus teman saya sering minum kopi sukses dia. Jadi apa? Maling. Enggak tidur ya. Teman saya sukses, teman saya nggak minum kopi jadi sukses tuh. Apa dia? Ngepet. Ngepet kan kopinya nggak diminum, nggak lupa sesajen. Minta di kuburan tuh. Iya. Yang dipakai batok. Ya pokoknya saya setuju. Saya tidak setuju. Kopi sering diminum. Kalau Kopi bisa tidak sebagai
sandang, pangan, papan, kopi. Tidak, Pak. Kopi itu hanya sebagai pensupport hidup. Enggak, 4 sehat 5 kopi. 4 sehat, 5 susu. Susu gantung. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi sih, kalau Anda keseringan minum kopi, ya ada kan setiap perbuatan itu ada dampak negatif dan positif ya Pak ya. Iya. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan Pak. kekurangan. Jadi ya sebisa mungkin kalau kalian minum kopi dibatasi, jangan sering-sering. Nah itu Ya. pokoknya Gitu. mau setuju atau tidak setuju, ini apa tuh namanya tuh, Kopi. kesimpulannya adalah kopi itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya gitu bro. Aduh, kenapa Pak? Hah? Nah, Tak biasa. biasa. Positif ya. Tuh, Pak. Positif ya. Maaf ya. Oh, positif ya. Saya kabur tadi dari rumah sakit lewat pintu belakang. Saya juga Pak. Takut Gimana saya. Pak? Dikumpulkan dengan orang-orang yang Jadi pokoknya buat para penikmat kopi, jangan tergiur dengan apa yang mereka omongkan. Tetaplah minum. Tetap berada di jalan setan. Buat kalian yang sering minum kopi, ya saya sarankan aja, setiap perbuatan tuh ada negatifnya. Iya. Kayak misalkan enggak. seks bebas gitu kan. Beda dong, Bang. Beda ya, maksud. Jadi ya saya sarankan untuk cepat-cepat tobat, wahai anak muda. tadi itu Saya kesimpulannya tidak setuju. dalam Saya kopi tidak ada setuju. sisi baik dan sisi buruknya. Jangan juga minum kopi berlebihan, jangan juga tidak meminum kopi. Karena dalam kopi itu ada sisi baiknya, dan bila kita mengkonsumsinya berlebihan itu akan balik ke diri kita sendiri. Seperti itu. Saya pengen nanya nih Pak. Iya. Anda Apa kan tuh? host nih. Iya, Anda minum kopi tidak? minum, Oh, minum. tapi Minum, hanya sesekali saja. Tuh, itu kan. Ah, Mungkin seminggu sekali atau seminggu Iya. 2 kali. Ntar kita gitu undang kan. barista aja nanti. iya. Kita undang sekarang barista yoga. Enggak dong, udah. Kita undang saja tersangka pembunuhan inisial AS. Cepet Masuk. Itu. Enggak ada anjing. Dah, Hah? Udah, jangan Coba lupa. mau kemana? cukup Biasa ini. Pak, sudah ada panggilan polisi. Panggilan alam. Ya udahlah. Udah ini durasinya udah terlalu panjang Nggak kayaknya. setuju kan? Tetap kan? Bapak setuju kan? Ya, saya setuju. Saya tetap. tidak setuju tetap Pak, udah. Udah Karena cukup kopi ini bisa meningkatkan kecerdasan. Eh, Tapi bisa cukup. mengurangi. Udah, bisa menambah kecemasan, Pak. udah cukup Bisa. cukup. Bisa. Udah cukup. Ya tadi itu kesimpulannya pokoknya dalam kopi ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kalian tidak boleh meminum kopi secara berlebihan dan juga tidak boleh tidak meminum kopi. Oke, cukup sampai sini konten kali ini. Bye. nih. Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek. 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 Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek.